Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2025. Mari saudaraku, dimanapun saat ini saudara berada, kita bersama berdoa, memohon hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur bahwa hidup kami dimiliki Tuhan seutuhnya. Pada saat ini kami sungguh menyadari kami membutuhkan sabda Tuhan untuk mengarahkan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu berfirmanlah di tengah-tengah kami Tuhan, karena setiap kami pada saat ini sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, setiap kita tentu tidak asing dengan hal berdoa. Sebab sebagai orang-orang yang percaya, berdoa telah menjadi gaya hidup kita. Nah saudara-saudara, kita tentu memahami bahwa doa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sejak dari kecil, kita sudah dikenalkan tentang bagaimana kita harus berdoa. Melipat tangan, tutup mata, kemudian kita berdoa. Berdoa bukan hanya berbicara untuk kita meminta kepada Tuhan terkait dengan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi doa juga menjadi sebuah cara kita untuk membangun relasi kepada Tuhan. Namun saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak jarang akhir-akhir ini setiap kita bergumul dengan hal berdoa. Mungkin karena kita sudah tidak bisa lagi menemukan titik di mana Tuhan menyapa kita lewat doa. Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman di mana kemudian kita menjadi kecewa karena apa yang kita minta tidak kita dapatkan, apa yang kemudian kita harapkan itu tidak terjadi. Sehingga doa menjadi satu hal yang saat ini sangat jarang untuk kita lakukan. Bahkan terlebih dalam doa tersebut kita jarang untuk kemudian berserah kepada Tuhan. Padahal sejatinya doa bukan hanya sekedar sebuah komunikasi kepada Tuhan. Tetapi doa adalah sikap hati kita untuk mau berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan perjalanan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan setidaknya itulah yang diberikan atau yang ditekankan Yesus kepada para muridnya sebelum Yesus memasuki masa-masa penderitaan. Di dalam kisah doa di Getsemani, Yesus memberikan dan mengajarkan serta memperingatkan para murid. Untuk itu mari bersama kita membacanya di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-40. Demikian Tuhan berkata. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam bagian ini Yesus sedang mengingatkan pada para muridnya yang diajak pada saat itu untuk berdoa bersama dengan mereka, yakni ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, dalam bagian ini kita bisa menemukan mengapa kok kemudian kita harus berdoa kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-40 diberikan sebuah ketegasan supaya setiap kita itu dikatakan tidak jatuh dalam pencobaan. Kita tahu pada saat Yesus melakukan doa di Getsemani, itu adalah sebuah langkah persiapan di mana Yesus sebentar lagi akan masuk ke jalan penderitaan. Sebuah pergumulan yang tidak mudah bagi Yesus pada saat itu. Tetapi dengan kesadaran dalam pergumulan itu, Ia kemudian mau berdoa kepada Tuhan. Yesus secara khusus memberikan penekanan tentang bagaimana setiap orang harus siap untuk menghadapi setiap pergumulan. Maka doa ini menjadi sebuah doa yang menjadi teladan Yesus bagi setiap kita. Mengapa? Karena tidak semua orang siap dengan adanya pencobaan dan pergumulan. Tapi dalam bagian ini Yesus memberikan contoh. Bagaimana Yesus memberikan keteladanan dengan Ia berkata, memohon kepada Tuhan supaya cawan ini berlalu, tetapi bukan menurut kehendaknya, tapi biarlah menurut kehendak Bapa sendiri. Maka dalam bagian ini kita juga bisa melihat satu bagian terkhusus di dalam ayat 44. Semakin pergumulannya berat,
Yesus semakin berdoa kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, saudara, dalam bagian ini Yesus semakin menekankan bahwa semakin pergumulan itu berat, kita diminta untuk juga semakin berdoa. Itu artinya kita diminta untuk semakin berserah, semakin mengandalkan Tuhan. Sebab di dalam doalah kita mendapatkan kekuatan. Di dalam doalah kita mendapatkan penghiburan. Dan di dalam doalah kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Apa yang menjadi harus kita lakukan, merespon di dalam setiap pergumulan kita. Maka dalam bagian ini kita bisa belajar dan melihat bagaimana Yesus memberikan teladan hidup dan bagaimana Yesus yang berpusat di dalam doa. Hidupnya selalu berdoa kepada Bapa. Karena di dalam doalah terdapat kekuatan dan penghiburan dari Bapa. Untuk itu bagi setiap kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan, ingatlah bahwa doa bukan hanya sekedar meminta apa yang menjadi keinginan kita, tapi berdoa adalah menjadi sebuah upaya untuk kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih berserah kepada Tuhan, dan lebih mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin ketika kita berdoa, permasalahan dan pergumulan kita tidak selesai langsung begitu saja. Tetapi di dalam doa, kita beroleh kekuatan serta penghiburan untuk boleh menjalani hari demi hari. Percayalah bahwa di dalam doa ada kuasa Allah yang ingin dinyatakan bagi setiap kita. Dan kiranya melalui permenungan ini, setiap kita boleh dikuatkan untuk terus selalu menghidupi doa di dalam kehidupan hari lepas hari. Percayalah bahwa dalam doa kepada Tuhan, Tuhan ingin membentuk dan menguatkan setiap kita. Biarlah melalui permenungan ini, setiap kita boleh dikuatkan oleh Tuhan. Untuk itu, mari bersama kita kembali satu dalam doa, memohon kekuatan kembali kepada Tuhan. Bersama kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur sebab Tuhan Allah mengingatkan kami bagaimana doa ingin mengajak setiap kami untuk berfokus kepada kehendak Tuhan. Ampuni kami ketika seringkali kami hanya sekedar meminta, tapi kami tidak menyerahkan kehidupan kami seluruhnya kepada Tuhan. Terima kasih untuk teladan kasih-Mu. Biarlah setiap teladan kasih-Mu boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami serahkan perjalanan kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menguasai dan mengarahkan kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Mari terus kita membangun kehidupan doa bersama dengan Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.